akan diketahui datanya. Berarti nanti kalau misalkan kalian ingin mencari 1.000 data ini tentu akan um, membutuhkan waktu yang banyak, kemudian tenaga yang ekstra juga, kemudian tentu lebih banyak memakan biaya. Sehingga kita bisa nih menggunakan proses sampling. Nah, nanti di sini ada beberapa macam teknik sampling. Teknik sampling ini akan dijelaskan di materi berikutnya, yaitu di Statistika Industri di semester 3 ya. Nah, di sini misalkan dari 1.000 anggota di dalam populasi ini akan saya ambil sebanyak misalkan 100. Nah, proses pengambilan sampel ini bisa dengan cara pengembalian ataupun tanpa pengembalian. Nah, kalau di dalam kasus statistik, biasanya itu proses pengambilan sampelnya itu tanpa pengembalian. Kecuali kalau itu adalah untuk yang eksperimen. Biasanya kalau eksperimen, proses pengambilan sampelnya dengan cara pengembalian supaya nanti ketika ada perlakuan yang lain, sampel yang sudah terambil tadi juga mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan treatment yang lain lagi. Nah, berarti nanti kalau misalkan di sini tanpa pengembalian, nah berarti nanti kemungkinan sampel yang terbentuk seperti ketika kalian mencari titik sampel di materi peluang sebelum UTS. Jadi nanti di sini kita menggunakan konsep kombinasi. 1.000 kombinasi 100. Ini nanti kira-kira akan ada berapa banyak kemungkinan kelompok atau titik sampel yang terbentuk. Nah, misalkan di sini ada sampel pertama, kedua, sampai sampel ke, misalkan di sini sampel ke 10 gitu ya. Nah, dari sampel 1 sampai sampel ke 10, ini kan tadi masing-masing mempunyai data sebanyak 100. Ini 100, ini 100, dan kemudian ini 100. Nah, dari masing-masing sampel ini kita bisa mengukur statistiknya atau menghitung ukuran statistiknya. Bisa mulai dari rata-rata, ataupun varian, ataupun simpangan baku. Nah, biasanya karakteristik atau ukuran statistik yang digunakan di dalam statistika yang paling identik untuk analisis itu adalah rata-rata dan variansi atau simpangan baku. Nah, setelah mendapatkan karakteristik atau ukuran statistik dari setiap sampelnya, kemudian saya ingin menghitung karakteristik dari kelompok karakteristik ini. Nah, misalkan di sini ya, saya ingin lebih fokus untuk rata-rata, misalkan begitu. Nah, berarti nanti di sini di sampel 1 ada rata-rata pertama, ini ada rata-rata kedua, sampai yang terakhir ini ada rata-rata ke 10. Nah, dari data rata-rata pertama pada sampel 1 sampai rata-rata ke 10 pada sampel ke 10, ini jadikan satu variabel. Misalkan variabel Y gitu ya. Nah, berarti nanti Y-nya ini berisi X bar 1, X bar 2, X bar 3, sampai nanti X bar ke 10. Nah, ini adalah kemungkinan rata-rata yang diperoleh dari proses sampling yang terbentuk. Nah, dari data ini kita akan menghitung ukuran statistiknya. Nah, menghitung ukuran statistik dalam data ukuran statistik atau dalam data statistik ini disebut sebagai distribusi sampling. Jadi nanti di sini kalau misalkan data Y-nya ini atau ukuran statistik pertama yang dihimpun itu adalah mengenai rata-rata, kemudian kita ingin mencari misalkan rata-rata dan variansi dari data rata-rata ini, berarti disebut sebagai distribusi sampling rata-rata. Kalau misalkan di sini yang dicari adalah simpangan bakunya atau variansinya, berarti nanti di sini untuk mendapatkan
sampai yang paling terakhir belum? Atau gimana? Sampai dari 1 sampai 10 itu, Bu. Oke, tunggu ya, uh, saya end dulu, saya hapus dulu yang ini. Saya ulangi lagi saja dari awal. Lantas ketika saya tanya kok nggak nyaut ya? Oh berat, saya lihat ini. Ternyata saya live dari Meet. Maaf ya sinyalnya nggak terlalu bagus. Oke, saya lanjutkan ya. Di sini proses distribusi sampling, jadi itu adalah untuk mengefisiensi waktu, kemudian menghemat biaya sama tenaga untuk proses mengestimasi atau menaksir parameter yang ada di dalam populasi. Nah, di sini misalkan dari 1.000 data yang ada di populasi akan diambil sebanyak 100. Nah, proses pengambilan sampelnya ini kalau di dalam di dalam distribusi normal ataupun di mata kuliah statistika atau di penerapan ilmu statistika, biasanya proses pengambilan sampelnya itu tanpa pengembalian. Nah, kalau untuk proses pengembalian itu ketika dilakukan suatu eksperimen dengan berbagai macam treatment atau berbagai macam perlakuan, sehingga nanti proses pengambilan sampelnya dengan cara pengembalian. Harapannya itu adalah untuk melihat perubahan atau efek dari berbagai macam treatment pada individu yang sama. Kalau misalkan itu dengan proses pengembalian. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang proses tanpa pengembalian. Nah, jadi nanti kalau misalkan untuk mendapatkan sampelnya atau kemungkinan sampel yang terbentuk itu sama seperti proses menentukan titik sampel di materi peluang ya. Jadi nanti di sini prosesnya adalah 1.000 kombinasi 100. Nah, nanti didapat ada berapa banyak titik sampel. Berarti nanti kemungkinan sampel yang terbentuk itu sesuai. Misalkan di sini adalah hasilnya berarti ini adalah 1.000 dibagi 900 dikalikan 100 faktorial. Nah, berarti nanti di sini ada banyak kemungkinan ya. Hasilnya misalkan ada A gitu. Nah, berarti nanti di sini dari A kemungkinan sampel ini berarti nanti akan ada nilai tertentu atau ukuran statistik tertentu. Nah, misalkan di sini ya, hasilnya ini misalkan ada 10 gitu. Berarti nanti di sini sampel 1, sampel 2, sampai ini misalkan sampel 10. Nah, di dalam sampel 1 sampai sampel 10 ini, ada datanya, tadi berjumlah 100, 100, 100. Nah, dari 100 data ini kita bisa menghitung ukuran statistiknya. Nah, biasanya kalau untuk analisis pada data statistika, itu biasanya yang paling penting itu adalah rata-rata dan variansinya. Kalau misalkan ini data akan dilanjutkan ke dalam statistika inferensia atau menggunakan uji hipotesis. Nah, itu nanti uji hipotesis akan dipelajari di semester 3 di mata kuliah statistika industri. Nah, misalkan di sini ukuran statistikanya adalah berupa rata-rata. Berarti nanti ada X bar 1, X bar 2, sampai X bar ke 10. Nah, X bar 1 sampai X bar 10 ini akan dijadikan satu variabel, misalkan Y. Nah, Y-nya berarti berisi X bar 1, X bar 2, sampai X bar ke 10. Nah, kemudian dari X bar 1 sampai X bar 10 ini akan dihitung kembali ukuran statistiknya. Akan dihitung kembali ukuran statistikanya. Statistika. Nah, dari sini proses menghitung ukuran statistika pada ukuran statistika tertentu dari kemungkinan sampling yang terbentuk pada suatu populasi itu disebut sebagai distribusi
sampling. Kalau misalkan ukuran statistika yang digunakan itu adalah rata-rata, berarti proses menghitung ukuran statistiknya disebut sebagai distribusi sampling rata-rata. Berarti nanti di sini proses mendapatkan rata-rata dari distribusi sampling rata-rata itu adalah untuk mengestimasi atau menaksir parameter dari populasi, yaitu khususnya adalah rata-rata. Kalau misalkan di dalam J-nya berisi variansi, berarti nanti menghitung ukuran statistiknya berupa mean ataupun variansi dari data variannya ini adalah disebut sebagai distribusi sampling variansi. Nah, berikutnya itu adalah karakteristik dari distribusi sampling. Nah, karena di sini contoh yang saya ambil adalah distribusi sampling rata-rata, berarti ini lebih mengarah kepada distribusi sampling rata-rata untuk sifat-sifatnya atau karakteristiknya. Nah, untuk yang pertama itu adalah unbiased. Yang dimaksud dengan unbiased itu berarti nanti rata-rata pada data distribusi sampling akan sama dengan rata-rata pada populasinya. Jadi nanti kalau misalkan kita gambarkan antara kurva normal di populasi dengan kurva normal pada distribusi sampling itu akan saling tumpang tindih. Tidak ada pergeseran kurva. Kalau misalkan rata-rata pada distribusi sampling itu lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata populasinya, berarti nanti disebut sebagai bias. Sehingga nanti di sini kalau kita gambarkan grafiknya, itu akan berbayang atau bergeser atau dia tidak tepat di atasnya kurva normal pada populasinya. Nah, bentuknya ini kira-kira seperti ini. Nah, di sini karena kurva normal yang baru lebih besar atau geser ke kanan, berarti nanti di sini rata-ratanya itu lebih besar daripada rata populasinya. Kemudian yang kedua itu adalah efisien. Nah, efisien ini yang dimaksud adalah kalau misalkan di dalam distribusi sampling rata-rata, maka variansi dari distribusi sampling rata-rata ini akan lebih kecil daripada variansi distribusi populasinya. Berarti nanti di sini simpangan bakunya pada distribusi sampling lebih kecil dari simpangan baku populasinya. Nah, kemudian kenapa kok di sini lebih kecil gitu? Karena proses dalam distribusi sampling tadi kita kan mengambil beberapa kemungkinan ya, atau kita mendapatkan beberapa kemungkinan sampling. Jadi nanti datanya ini dikelompokkan berdasarkan proses pengambilan sampel pertama, sampel kedua, sampai nanti sampel ke N. Berarti nanti data yang diambil itu entah itu dengan cara pengembalian ataupun tanpa pengembalian, tentu perolehan dapat atau mendapatkan datanya itu lebih mudah daripada yang ada di dalam populasi. Kalau yang ada di dalam populasi itu pasti nanti kecenderungan data beragam itu lebih tinggi daripada proses pengambilan sampel dengan cara distribusi sampling. Nah, berikutnya yang ketiga itu adalah konsisten. Nah, di sini konsisten ini adalah efek dari banyaknya ukuran sampel yang diambil. Kalau misalkan ukuran sampelnya itu kecil atau sedikit, maka simpangan baku yang dihasilkan itu besar. Sedangkan kalau ukuran sampelnya itu besar atau banyak, maka simpangan baku dalam distribusi samplingnya itu cenderung lebih kecil. Jadi ukuran sampel yang lebih besar itu akan mengurangi simpangan bakunya. Berarti akan mengurangi jarak atau selisih antara rata-rata dengan setiap titik sampelnya, setiap anggota titik sampelnya. Jadi kalau misalkan ukuran sampelnya ini
sangat kecil, berarti nanti di sini simpangan bakunya itu akan semakin besar. Nah, di sini terlihat ya, kurva normal pada ukuran sampel yang lebih kecil itu lebih pendek dan lebih luas. Nah, ini berarti menunjukkan kalau ini dari pusat rata-ratanya, kalau kita geser jaraknya antara rata-rata dengan garis terakhir pada kurva normal itu lebih besar daripada jarak di ukuran sampel yang besar. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Sementara belum Ada yang ingin ditanyakan? masih Tidak ada aman. ya. Kalau gitu saya lanjutkan. Nah, di berikutnya di sini kita akan bahas mengenai distribusi sampling rata-rata ya. Nah, secara umum itu distribusi sampling ada 3, rata-rata, variansi, dan proporsi. Untuk penjelasan lebih detailnya itu nanti akan dibahas di mata kuliah Statistika Industri. Nah, di sini distribusi sampling rata-rata, kenapa kok disebut sebagai distribusi sampling rata-rata? Yang pertama, selain karena kita menghitung ukuran statistik dari data rata-rata, tujuan dari sampling ini adalah untuk mengestimasi atau menaksir rata-rata dalam populasi. Nah, di sini untuk formula rata-rata pada distribusi sampling itu masih sama dengan rata-rata secara umum. Kemudian yang kedua, standar deviasinya ini akan terbagi menjadi 2. Nah, nama lain standar deviasi pada distribusi sampling itu adalah standar error. Nah, ini menunjukkan standar deviasi dari data rata-rata. Nah, di sini nilainya atau formulanya itu ada 2. Yang pertama, ketika perbandingan antara ukuran sampel dan ukuran populasinya ini kurang dari sama dengan 5%. Berarti nah di sini jarak atau selisih antara populasi dengan ukuran sampelnya itu sangat besar sekali. Maka formulanya adalah sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Nah, kalau misalkan perbandingan antara ukuran sampel dengan ukuran populasinya itu lebih dari 5%, berarti nanti ini menunjukkan selisih antara populasi dan rata-ratanya, ukuran sampelnya itu kecil. Maka kita memerlukan faktor koreksi. Nah, faktor koreksinya itu adalah akar N kecil dibagi N-1. Nah, untuk formula yang pertama ini mengindikasikan atau biasanya untuk data yang cenderung infinite atau finite. Nah, di sini menunjukkan bahwa ukuran populasinya itu bisa saja sangat besar atau tidak diketahui dengan pasti jumlahnya. Kemudian untuk yang kedua ini untuk ukuran populasinya cenderung finite atau berhingga atau biasanya itu cenderung kecil ukuran populasinya. Nah, berikutnya nilai pada faktor koreksi ini akan menuju ke 1 atau mendekati 1 ketika N-nya sangat besar. Sehingga kalau misalkan nilainya ini mendekati 1 berarti kita tidak perlu menggunakan rumus ini, tetapi cukup menggunakan rumus yang pertama. Nah, di sini pada distribusi sampling, rata-ratanya itu akan berdistribusi normal. Jadi di sini data rata-rata pada sampel tadi ya, berarti nanti di sini Y-nya tadi itu akan berdistribusi normal dengan rata-ratanya adalah mu dan variansinya sigma kuadrat per N. Nah, di sini kalau misalkan kita ingin mencari peluang dari suatu nilai rata-rata tertentu atau pada batas nilai rata-rata tertentu, itu masih tetap sama ditransformasikan ke dalam normal baku. Namun yang membedakan normal baku di dalam distribusi normal yang sebelumnya dengan yang sekarang itu adalah di sini yang digunakan adalah nilai rata-rata, bukan nilai pada titik tertentu. Kemudian di sini simpangan bakunya masih dibagi dengan akar N. Nah, di sini misalkan ada contoh untuk proses
distribusi sampling ya. Di sini populasinya ada 4 orang dengan usia yang berbeda, mulai dari 18 sampai 24. Nah, di sini populasinya ada 4, kemudian usianya 18, 20, 22, serta 24. Kemudian akan diambil sampel sebanyak 2 orang. Nah, proses distribusi sampling berarti nanti tahap yang pertama itu adalah menentukan kemungkinan sampel yang terbentuk. Atau menentukan titik sampel. Nah, berarti nanti di sini karena proses pengambilannya ini tanpa pengembalian, berarti nanti kita menggunakan konsep kombinasi. Berarti nanti 18 dengan 20 atau 20 dengan 18 itu akan sama saja. Berarti nanti di sini kombinasi dari 4, 2. Nah, di sini 4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, di sini juga 2 faktorial. 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan 2 kali 1. Nah, di sini kita bisa eliminasi. Nah, di sini hasilnya adalah 6. Berarti nanti kemungkinan sampel yang terbentuk itu ada 6. Nah, di sini kita susun 18 dengan 20 misalkan yang pertama, kemudian yang kedua 20 dengan 22, yang ketiga misalkan 22 dengan 24, kemudian yang keempat misalkan 18 dengan 22, yang kelima misalkan 18 dengan 24, kemudian yang keenam itu adalah 20 dengan 24. Nah, setelah mendapatkan sampel, karena yang ditanyakan itu adalah rata-rata dan standar deviasi dari sampel min. Berarti dari sampel yang terbentuk atau kemungkinan sampel yang terbentuk ini akan dicari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, berarti nanti di sini yang kedua mencari rata-rata dari setiap titik sampel. Nah, berarti di sini 38 bagi 2, itu berarti 19, ini 42 dibagi 2, berarti 21, ini 46 bagi 2, berarti 23, ini 40 bagi 2, 20, ini 42 dibagi 2, 21, kemudian di sini 44 dibagi 2 adalah 22. Nah, berikutnya, misalkan X barnya ini akan saya tuliskan menjadi variabel Y. Isinya tadi 19, ada 20, 21-nya 2, kemudian 22 dan 23. Nah, proses distribusi sampling itu adalah kita ingin menghitung ukuran statistiknya. Nah, karena yang ditanyakan adalah mu, X bar, dan simpangan bakunya ya. Nah, di sini sebelum masuk mencari rata-rata dan simpangan bakunya, kita harus mencari rata-rata dari data asli atau populasi. Nah, di sini berarti nanti 18 ditambah 20, 22, 24, ditambah 22, ditambah 24, dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 38, 60, 84. Nah, di sini hasilnya adalah 21 untuk rata-rata populasinya. Kemudian untuk simpangan bakunya, itu adalah akar sampai 4 dari XI min X bar atau mu kuadrat dibagi dengan N. Nah, di sini karena data yang digunakan adalah data populasi, maka pembaginya di sini bukan N-1 tetapi N saja. Kalau misalkan di sini data sampel, itu berarti nanti simpangan bakunya pembaginya itu adalah N-1.
Nah, berarti nanti di sini akar XI 18 min 21 berarti min 3 kuadrat ditambah 20 dikurangi 21 min 1 kuadrat ditambah 22 dikurangi 21 1 kuadrat ditambah 24 dikurangi 21 3 kuadrat dibagi 4. Nah, hasilnya 9, 10, 11, 20. Bagi 4 ini akar ya. Nah, di sini hasilnya adalah akar 5 untuk simpangan bakunya. Nah, kemudian baru kita mencari rata-rata dan simpangan baku pada ukuran statistik ini. Nah, mu X bar itu adalah sigma X bar I dibagi dengan banyaknya kelompok sampel yang terbentuk. Berarti nanti di sini 19 ditambah 20 ditambah 21 ditambah 21 tambah 22 tambah 23 dibagi dengan banyaknya kelompok sampel ada 6, 39, 60, 81, 103, nah 126. Di sini 126 per 6. Hasilnya adalah 21. Nah, di sini hasil rata-rata dari distribusi sampling itu sama dengan rata-rata yang ada di populasi. Berarti nanti di sini sudah memenuhi sifat 1 ya, yaitu rata-ratanya sama nilainya. Kemudian untuk sifat yang kedua itu simpangan baku atau variansi yang diperoleh itu lebih kecil daripada populasinya. Mari kita hitung untuk yang simpangan bakunya. Sigma X bar X itu nanti adalah sigma per akar N dikalikan akar N min N dibagi N min 1. Nah, kenapa kok di sini kita menggunakan faktor koreksi? Tadi syaratnya N per N itu harus lebih dari 5%. Kita lihat ukuran sampelnya itu 2, ukuran populasinya 4. Nah, di sini hasilnya adalah 0,5 atau kalau kita buat persentasenya itu adalah 50%. Berarti nanti indikasi ini sudah benar sehingga kita harus menggunakan faktor koreksi untuk menghitungnya. Nah, dari sini sigmanya tadi akar 5 ya, dibagi dengan akar 2. Kita jadikan 1 saja. Kemudian dikalikan faktor koreksinya. 4 min 2 dibagi 4 min 1. Hasilnya adalah akar 5 per 2 dikalikan akar 2 per 3. Nah, ini kita bisa jadikan 1 menjadi akar 10 per 6. Nah, ini nanti bisa dicari dengan menggunakan kalkulator. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Dari saya belum ada, Bu. Oke, yang lainnya bagaimana? Aman ya? Kalau misalkan aman, kita bisa lanjutkan ke materi dari teorema limit pusat. Nah, di sini teorema limit pusat ini untuk transformasinya sudah seperti yang saya jelaskan yang di awal ini tadi ya. Nah, bentuk ini adalah proses transformasi pada teorema limit pusat. Sama-sama normal baku. Ini ya, sama-sama normal baku, tapi yang membedakan itu adalah formulanya ini, kalau di normal baku yang biasa, itu adalah mentransformasi titik pada suatu nilai tertentu, atau mencari transformasi dari titik dari setiap anggota data tertentu. Sedangkan kalau untuk teorema limit center atau teorema limit pusat itu adalah mentransformasi nilai rata-rata. Jadi kalau di sini mentransformasi suatu nilai, kalau di CLT atau teorema limit pusat itu mentransformasi rata-ratanya. Nah, di sini central limit theorem itu ada syaratnya. Jadi kalau misalkan dalam suatu distribusi sampling rata-rata, teorema limit pusat ini dipakai atau diaplikasikan ketika populasinya tidak diketahui dengan pasti berdistribusi
Kemudian setiap rata-rata dari distribusi sampling ini dapat diaproksimasi atau dapat diestimasi atau dapat diasumsikan berdistribusi normal dengan syarat ukuran sampelnya itu harus minimal 30. Jadi kalau misalkan di dalam proses distribusi sampling tadi ukuran sampelnya kurang dari 30, berarti tidak bisa dikatakan atau data tidak bisa diasumsikan berdistribusi normal gitu. Kecuali kalau misalkan datanya dalam populasinya itu tadi sudah diasumsikan dia berdistribusi normal, maka ukuran sampelnya boleh kurang dari 30. Tetapi kalau misalkan dalam suatu soal kita tidak mengetahui distribusi datanya atau tidak disebutkan distribusi datanya itu adalah normal, maka ukuran sampelnya itu harus lebih besar sama dengan 30 baru bisa dicari dengan menggunakan teorema limit pusat. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk formula dari Z-nya. Kalau misalkan distribusi normal untuk mencari nilai tertentu atau mentransformasi nilai tertentu yang berasal dari distribusi normal, maka formula yang digunakan adalah yang bagian ini. Tetapi kalau misalkan yang ditanyakan atau yang ditransformasikan itu adalah suatu rata-rata, berarti transformasinya adalah seperti ini. Ini bisa untuk data yang berdistribusi normal ataupun bukan. Kalau bukan berdistribusi normal, syaratnya ini harus lebih besar sama dengan 30 ukuran sampelnya. Nah, di sini ada contoh lamanya pelayanan yang dilakukan untuk customer yang datang itu berupa variabel acak dengan rata-rata pelayanan itu adalah 3,2 menit. Berarti nanti di sini mu x-nya adalah 3,2 menit dan simpangan bakunya itu adalah 16 menit. Nah, di sini nggak diketahui nih ukuran populasinya berapa dan datanya juga tidak diketahui nih berdistribusi normal atau tidak. Kemudian di sini ada sebuah sampel acak yang terdiri dari 64 customer di observasi. Kemudian dari berarti kan nanti di sini proses mendapatkan 64 customer ini kemungkinannya kan ada beberapa banyak gitu ya. Misalkan titik sampelnya misalkan dari 64 ini 64 pertama, 64 kedua, atau sampai 64 terakhir misalkan ke 20, misalkan gitu. Nah, dari 64 pertama sampai 64 ke 20 ini tadi, kita akan hitung nih rata-rata lama pelayanan terhadap ke 64 orang ini dari setiap ukuran sampel yang digunakan. Misalkan rata-ratanya yang di sini misalkan 2,5, kemudian ini 2,7, misalkan di sini 3. Nah, di sini ada pertanyaan, tentukan probabilitas atau peluang dari rata-rata pelayanan terhadap customer di meja pelayanan itu minimal 2,7 menit. Jadi rata-rata lamanya pelayanan yang diterima oleh customer itu adalah 2,7 menit. Jadi kalau misalkan dalam persoalan ada pertanyaan peluang rata-rata, berarti nanti ini mengindikasikan proses penyelesaiannya dengan menggunakan konsep teorema limit pusat atau CLT. Berarti nanti di sini peluang dari X bar lebih besar sama dengan 2,7 menit itu berapa? Nah, berarti nanti di sini kalau kita gambarkan, misalkan ini simetris ya, di sini 3,2. Nah, di sini letak 2,7 itu ada di sini. Ini 2,7. Ini nanti nilai peluangnya
berapa. Berarti nanti di sini kita harus transformasikan ke dalam bentuk Z. Berarti nanti P, Z lebih besar sama dengan, nah kita gunakan formula transformasi Z-nya, yaitu X bar min mu per sigma dibagi akar N. Berarti nanti di sini X barnya adalah 2,7, ini yang ditanyakan, dikurangi 3,2 dibagi sigmanya adalah 16 dibagi akar N-nya, yaitu 64. Berarti nanti di sini sama dengan P, Z lebih besar sama dengan min 0,5 dibagi 2. Nah, berarti nanti di sini hasilnya itu adalah P, Z lebih besar sama dengan min 0,25. Berarti kalau saya gambarkan bentuknya, ini adalah 0, dan di sini misalkan min 0,25. Nah, ini area yang saya arsir, ini adalah yang akan kita cari. Nah, karena di dalam distribusi normal baku atau tabel Z, itu adalah hitungan peluang kumulatif. Kalau kumulatif berarti proses perhitungannya dari nilai yang paling rendah ke paling tinggi. Nah, berarti nanti di sini kalau misalkan lebih besar sama dengan min 0,25, itu kita bisa ubah ke dalam bentuk 1 dikurangi P, Z kurang dari min 0,25. Nah, di sini atau bisa kita ubah, karena ini kan bentuknya simetris ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video, kalau P, Z lebih dari A, itu akan sama dengan P, Z kurang dari minus A. Jadi kalau misalkan di sini P, Z kurang dari minus A, berarti lebih dari minus A, berarti nanti di sini akan sama dengan P, Z kurang dari A. Nah, kalau misalkan saya gambarkan, ini kan berarti 1 min P, Z ini akan sama dengan PZ kurang dari A ya, yang area ini. Kemudian berarti nanti kalau misalkan saya cari di sini, nah ini adalah PZ ini kurang dari min 0,25. Berarti nanti di sini area yang saya arsir yang di area sini adalah PZ lebih dari 0,25. Nah, nanti di sini kita bisa nih ubah ke dalam bentuk seperti ini atau bisa ke dalam bentuk PZ kurang dari 0,25. Nah, di sini kita coba cari dulu ya, apakah nanti hasilnya sama dengan yang ada di sini dengan menggunakan tabel statistik. Saya buka dulu tadi min 0,25 ya. Kurang dari 0,25. Nah, ini 2, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini hasilnya adalah 0,4013. Berarti nanti di sini hasilnya itu adalah 1 min 0,4013. Berarti nanti hasilnya adalah 0,79895. Nah, hasilnya adalah 0,5987. Nah, kemudian kita bisa cek. Jadi kalau misalkan saya gambarkan untuk yang pertama, yang dicarikan yang diarsir ini ya. Ini min 0,25. Nah, caranya berarti nanti ini bisa dengan cara P X kurang dari min 0,25. Nah, di sini 1 dikurangi. Atau yang kedua itu akan sama dengan P. Ini bukan X ya, tapi Z. Z kurang dari 0,25. Nah, di sini kita cek untuk yang 0,25. Nanti sama nggak hasilnya? Oh, sorry, bukan 0,2. Ini 0,2. Nah, di sini kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ya 0,5987.
hasilnya sama ya. Ini akan sama 0,5987 dan di sini juga 0,5987. Nah, jadi untuk proses mendapatkan nilai peluang di dalam distribusi normal itu ada dua cara ya. Kalau misalkan mencari lebih dari ataupun kurang dari. Karena di sini di distribusi normal itu bentuknya adalah simetris. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, misalkan yang saya ingin tanyakan yang di bagian sini. Nah, misalkan di sini ini adalah hasil yang sudah ditransformasi dari X ya. Jadi di sini sudah Z. Z-nya misalkan di sini 1,5. Berarti nanti di sini, karena di sini kan 0. Kalau misalkan yang ada di sini, saya ubah warnanya. Berarti kalau misalkan ada di sini, itu berarti sama dengan Z min 0, min 1,5. Peluang yang merah dengan peluang yang biru ini tadi, nilainya akan sama saja. Jadi, PZ. Jadi, kalau misalkan yang di sini berarti nanti PZ kurang dari min 1,5 akan sama dengan PZ lebih dari 1,5. Kalau misalkan yang ditanyakan adalah PZ lebih dari 1,5, kalian bisa nih mencarinya dengan cara 1 dikurangi PZ kurang dari 1,5 atau PZ kurang dari min 1,5. Nah, ini bisa. Nah, misalkan untuk yang gambar yang kedua, misalkan bentuknya itu yang dicari, areanya itu dari kiri rata-rata sampai ke kanan. Seperti yang contoh tadi ya. Misalkan yang dicari adalah yang ini. Nah, sampai ke kanan, ini tadi adalah min 0,25. Ini nanti nilai peluangnya berapa? Nah, di sini berarti nanti nilai yang saya arsir merah ini adalah PX kurang dari min 0,25. Nah, nilainya akan sama yang ada di sini. Yang saya arsir merah juga, PX lebih dari, di sini berarti 0,25. Sebentar. Nah, di sini lebih dari 0,25. Karena di sini nilai tengah-tengahnya adalah 0 ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan adalah PX lebih dari min 0,25, berarti ini akan sama saja. Areanya itu adalah yang ini 0,25. Nah, areanya itu akan sama saja. Saya ganti warnanya dulu. Supaya kelihatan ya. Oke. Hijau saja. Nah, ini akan sama dengan area yang ada di sini. Nah, ini berarti nanti akan sama dengan P. Ini bukan X ya, tapi Z, sorry. Ini juga bukan X, tapi Z. P, Z kurang dari 0,25. Nah, ini kita bisa lihat untuk hasilnya. Tadi sudah terbukti ya. Jadi kalau misalkan ada PZ lebih dari A, PZ lebih dari A, ini kita bisa cari dengan 1 min PZ kurang dari A atau PZ kurang dari min A. Jadi nanti bebas, kalian boleh menggunakan yang bagian ini atau yang ini. Nah, ini hanya khusus untuk distribusi normal. Kalau untuk distribusi yang lain tidak, karena bentuknya tidak simetris. Nah, oke. Ini merupakan materi terakhir ya pada perkuliahan hari ini. Ada yang ingin ditanyakan?
Maaf Bu, jika ingin bertanya mengenai yang pengumpulan tugas itu boleh tidak Bu? Mm-mm. Iya, kan kemarin tuh sempat ada bisa submit kembali tugas itu Bu. Mm-mm. Tapi kan kita tidak tahu apakah jawaban kita sudah benar atau belum. Nah itu misal ternyata yang kita kumpulkan kembali itu lebih banyak salahnya daripada yang dikumpulkan di awal, itu berarti yang dipakai apakah tetap nilai yang awal yang terbaik atau yang nilai terakhir itu ya Bu? Terima kasih Bu. Oke, semuanya itu nanti yang saya ambil adalah nilai yang terbaik. Entah itu kuis ataupun tugas gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Izin bertanya untuk materi UAS itu Bu. Oke, saya jelaskan ya. Jadi nanti untuk UAS itu materinya adalah mulai dari pertemuan ke-9, yaitu berkenaan dengan distribusi univariate, sampai nanti pertemuan terakhir ini, sampai teorema limit pusat. Jadi nanti perhatikan materi-materi yang berkenaan dengan teori, misalkan sifat dari distribusi, kemudian pengertian umum mengenai distribusi univariate discrete itu apa, kemudian distribusi univariate continue itu apa, kemudian ada lagi proses perhitungan rata-rata dan variansi secara umum dari distribusi univariate, atau mencari peluang dari distribusi univariate baik continue maupun discrete. Kemudian ada nih distribusi probabilitas khusus, baik yang discrete ataupun continue. Nah, di situ kan kita bisa mencari peluangnya, bisa mencari rata-rata dan variannya. Itu juga pelajari. Nah, kemudian di sini ada distribusi khusus, yaitu normal. Nah, kalian juga harus pelajari. Jadi, proses mempelajari materinya itu tidak kalau misalkan mencari peluang. Kan kalau misalkan mencari peluang, itu bisa misalkan PX lebih dari A, itu nanti hasilnya berapa? Misalkan di sini hasilnya B. Yang pertama, itu kita bisa mencari A-nya atau bisa mencari B-nya. Jadi nanti kalian harus belajar gitu ya. Kalau proses mencari A-nya itu gimana, kalau proses mencari B-nya itu gimana. Atau kalau misalkan di dalam distribusi eksponensial, seperti contohnya misalkan kalau mencari lambdanya itu gimana? Kalau mencari rata-ratanya gimana? Mencari variannya gimana? Jadi kalau misalkan belajar itu harus dikembangkan gitu ya, tidak harus patok misalkan PX lebih dari A hanya seperti ini saja. Yang ditanyakan itu adalah yang B-nya saja. Tapi proses mencari A-nya tidak dipelajari. Jadi harapan saya kalian bisa nih belajarnya itu lebih dikembangkan lagi. Nah, kemudian nanti untuk soal UAS-nya itu pilihan ganda sama isian numerik. Ada lagi satu tambahan, kalian harus mencetak tabel peluang dari distribusi khusus pada distribusi diskrit maupun distribusi kontinu. Mulai dari binomial, Poisson, kalau misalkan kalian menemukan hipergeometrik, download saja, kemudian dicetak juga. Kemudian ada, kalau uniform kan gampang ya. Kemudian ini ada eksponensial sama distribusi normal. Itu benar-benar harus dicetak karena nanti UAS-nya pakai SEB. Jadi tidak bisa membuka file lain selain LMS ataupun SEB itu sendiri. Kemudian nanti waktu pelaksanaan UAS-nya itu di tanggal 1 ya, hari Jumat pukul 13.30. Itu jadwal yang saya lihat pertama. Kalau misalkan nanti ada perubahan, silahkan nanti dicek di Igresias masing-masing. Harapan saya kalian tetap semangat mengerjakan UAS probabilitas dan statistiknya, karena itu pelaksanaan ujiannya di weekend, kemudian di siang hari. Jadi manfaatkan waktu sebelum melaksanakan ujian. Istirahat yang cukup supaya nanti benar-benar fit dalam melaksanakan ujiannya, seperti itu. Dan diperkenankan sama seperti waktu tes, menggunakan kalkulator untuk proses menghitung. Nah, nanti di pekan depan itu kan sudah pertemuan ke-15 ya. Nanti tidak ada perkuliahan lagi, namun akan saya beri materi
ringkasan mulai dari distribusi univariat sampai nanti teorema limit pusat beserta dengan contohnya, serta nanti akan ada akan ada video proses perhitungan. Apa ini maksudnya? Belum ada, Bu. Yang pertemuan 15 memang belum saya buka aksesnya. Kemudian nanti juga ada seperti yang di pertemuan 17 itu kuis simulasi UAS. Nanti kurang lebih soal UASnya sama seperti yang ada di kuis seperti itu. Ya, silahkan Mas Adam. Mohon maaf, izin bertanya untuk nanti simulasi UAS itu apakah attempt-nya akan dibatasi mungkin 2 kali atau kayak bisa kita coba berkali-kali? Tidak ada pembatasan karena nanti proses belajar ya. Jadi nanti di sini di pertemuan 15 juga tidak ada nilai untuk pengerjaan kuisnya karena hanya latihan saja. Nanti tidak ada batasan ya, paling waktu pengerjaannya saja. Baik, terima kasih Bu. Oh, sama satu lagi Bu, mungkin jumlah soalnya kira-kira berapa Bu untuk UAS? Nah, jumlah soalnya itu nanti sekitar 10-15. Nanti masih didiskusikan dengan Pak Heri mau yang berapa. Kalau melihat dari UTS kemarin soal 15 itu masih ada beberapa yang kosong gitu mengerjakannya. Mungkin karena kewalahan atau gimana, tetapi ada juga yang selesai sebelum 1 jam gitu. Mungkin nanti akan diambil tengah-tengah, mungkin nanti soalnya ada 10 karena mengingat proses perhitungannya juga cukup banyak ya kalau di pertemuan 9 sampai ke-14 ini. Misalkan kayak proses mencari variansi, kemudian proses mencari rata-rata. Kalau misalkan proses mencari rata-ratanya itu yang digunakan bukan X, tetapi ada fungsi. Misalkan fungsi lain, misalkan 3X plus 5 atau gimana gitu. Itu kan juga butuh waktu. Nanti disimulasikan antara saya dengan dosen pengampu yang lainnya. Nanti dilihat kalau misalkan soal 15 kira-kira waktu penyelesaiannya itu seberapa lama, kalau misalkan 10 nanti seberapa lama. Gitu. Nanti jadi kalau misalkan untuk soal UAS-nya, kalau misalkan di dalam simulasi itu ada 15 soal, berarti nanti UAS-nya juga 15 soal. Kalau misalkan simulasinya ada 10, berarti nanti waktunya adalah soalnya ada 10. Jadi nanti diperkirakan saja kalau misalkan waktunya kan 60 menit ya. Kalau misalkan soalnya 15, berarti kalian mengalokasikan waktu untuk setiap soal itu ya. Kalau 15 berarti kemungkinan setiap nomor itu adalah 4 menit, sorry. Dan pastikan soalnya tidak ada hitungan yang mudah, ada hitungan yang sulit. Jadi nanti bisa dikira-kira. Kalau misalkan 10 berarti nanti sekitar 6 menit untuk proses pengerjaannya. Harapan saya sih nanti di teman-teman di kelas ini nilainya bagus-bagus semua dan tidak ada yang mengulang gitu atau tidak ada yang remedial. Supaya nanti nilai akhirnya juga bagus. Kalau untuk UAS kira-kira mata kuliah lainnya ada lagi nggak selain Probstat? Setahu saya ada Bu, ada matriks vektor sama algoritma pemrograman. Oke, itu ya. Semoga nanti inilah cukuplah waktu belajar untuk Probstatnya karena tanggal 1 Juli ya untuk pelaksanaan UASnya. Paling tidak ada sekitar 2 minggu untuk proses belajarnya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Mau tanya Bu, kira-kira untuk ujian ini tidak terlalu berhubungan dengan Probstat Bu, maksud saya untuk kami angkatan 2021 ini ujiannya itu kira-kira dari tanggal 27 sampai tanggal 1-nya atau mulai dari tanggal 1-nya ya Bu? Kalau di jadwal di kalender akademik itu dimulai dari tanggal 27 untuk UASnya. Kalau untuk Probstatnya sendiri tanggal 1. Oh, oke Bu, baik, terima kasih. Oke, jadi nanti bisa dicek di Igrasiasnya masing-masing
di bagian ini ya, jadwal ujian. Nanti akan muncul semuanya. Oh ya, jangan lupa nanti cetak kartu ujiannya ya. Kemudian kalau misalkan ada yang berhalangan hadir di saat ujian itu, kalau misalkan ada kendala jaringan, ini apa namanya? Pas di saat ujian itu kalian videokan. Jadi kalian menyiapkan kalau misalkan benar-benar kendalanya jaringannya, kalian videokan jaringannya yang memang bermasalah. Karena apa? Kalau misalkan nanti waktu pengajuan ikut UAS susulan di LAAK itu, kalau misalkan bukti atau evidence-nya itu meragukan, biasanya itu ditolak untuk ikut ujian susulan gitu. Tapi nanti kalau misalkan kalian ada nih di kelas kalian ada yang seperti itu ditolak karena mungkin evidence-nya, nah, nanti bisa kabari saya, nanti tetap akan saya kasih ujian gitu. Meskipun tidak ada daftarnya di LAK. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin sementara belum ada, Bu. Ya, Oke, kalau misalkan tidak ada, saya akhiri ya perkuliahan pada hari ini, dan ini merupakan meet terakhir di perkuliahan probabilitas dan statistik. Saya minta maaf kalau misalkan ada banyak kesalahan dalam proses penyampaian materi, dan saya berterima kasih karena di kelas ini antusiasnya dari awal sampai akhir bagus ya. Banyak yang hadir di perkuliahan, kemudian ada yang aktif bertanya, baik itu di WA pribadi, di forum, kemudian waktu di Meet juga gitu. Harapan saya karena kalian masih di semester 2, itu semangat belajarnya terus di push gitu ya, supaya nanti nilai yang kalian harapkan bisa tercapai, kemudian apa yang kalian targetkan juga tercapai sesuai dengan waktu yang kalian inginkan juga. Kemudian ingat, di dalam proses perkuliahan itu tidak hanya menimba ilmu pengetahuan saja, tetapi harus meningkatkan skill juga. Karena nanti kalau misalkan kalian bekerja, kalian tidak tidak hanya memerlukan pengetahuan juga, tetapi keahlian-keahlian lain yang masih berkaitan dengan sistem informasi itu juga diperlukan. Jadi harapan saya kembangkan terus apa yang sudah ada di dalam diri kalian, misalkan passionnya apa, dikembangkan. Siapa tahu itu nanti yang akan menjadikan kalian lebih baik lagi, misalkan mulai dari proses manajemen waktu, kemudian kedisiplinannya. Karena kan kalau misalkan kalian menekuni sesuatu, berarti kan kalian juga harus belajar memanage waktu, mana yang prioritas perkuliahan, waktu kapan juga saya harus memprioritaskan pengembangan skill tersebut. Jadi mumpung masih semester 2, harapan saya kalian benar-benar semangat untuk proses melaksanakan perkuliahan serta meningkatkan skill kalian. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan apa yang sudah dikorbankan oleh orang tua kalian. Harapan saya di kelas ini tidak ada yang banyak mengulang mata kuliah, atau bahkan tidak ada sama sekali mata kuliah yang mengulang, supaya nanti lulus tepat waktu sesuai dengan harapan kalian, atau bahkan bisa semuanya ini lulus 3,5 tahun. Pasti itu nanti akan menjadi kebanggaan orang tua kalian. Apalagi ditambah kalau misalkan kalian mendapatkan penghargaan dari passion yang kalian punya gitu, atau skill yang kalian punya. Jadi tidak hanya melulu tentang akademik, yang non-akademiknya juga bisa dikembangkan terus. Oke, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat Oke, sama-sama.